maksimal penanganan sampah yang ada di Jawa Barat. Pengolahan sampah antar daerah dengan pihak ketiga juga masih selalu kita evaluasi karena ini masuknya ke badan usaha milik daerah. Komisi 3 kebetulan saya ada di sana. Ini masuk evaluasi, bahan evaluasi dari saya. Ini kita inginnya ada pengolahan sampah itu beberapa tempat di Kabupaten Cirebon. Kalau tidak salah di Dapil 4 ya, Mas Supri, daerah Arjawinangun itu sudah dikelola Pak Camat secara mandiri oleh kuwunya dengan kerjasama dengan anak-anak muda setempatnya. Waktu itu juga minta ke kita salah satunya motor bentor untuk di pengangkutan sampah dari warga-warganya. Kalau truk besar kan nggak mungkin bisa masuk, sehingga mereka meminta kepada kami untuk dibantu motor bentor pengangkutan sampah ke warga. Lanjut. Ini pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai. Tadi salah satunya yang sudah dipotret oleh Pak Herman. Karena kami masa kecilnya sering kesini ya Bu. Saya yang namanya sungai depan Kejuben itu kan dulu sungainya besar ya. Sekarang kok jadi got kecil gitu. Dulu kan besar, batu-batunya besar, airnya juga bening. Saya ingat banget sampai adik saya tuh hanyut di situ. Waktu itu umur 2 tahunan kita mandi. Pak Herman juga sama, ternyata dibalat kalau beliau lebih ke atas lagi. Pak pas lihat sungainya seperti ini, rasanya sedih sekali ya Pak Bu. Kita negaranya majunya enggak, tapi kerusakan lingkungannya tinggi. Pak Herman pernah kami kunjungan kerja, Pak Herman ke Swiss, saya ikut. Pak, di sana sungainya tuh Pak, yang kayak zaman saya kecil, gitu. Jadi bening, bersih. Kalau di sini kan segala ada ya. Bahkan kalau bisa kasur juga masuk ke situ, dibuangnya ke sana gitu. Masyarakat Indonesia luar biasa gitu. Ya, jadi bagaimana mencegah kerusakan itu sebetulnya intinya dari diri kita sendiri. Barangkali bukan saja nanti dari pengrajin batu. Kalau pengrajin batu mungkin airnya saja yang keruh, tapi kan tadi saya lihat sampahnya juga numpuk gitu. Artinya persoalan sampah ini tidak sederhana gitu. Mulai dari pemilahan dan lain sebagainya. Barangkali masyarakat Indonesia harusnya diiming-iming seperti di Australia. Ada mesin buat botol-botol bekas masuk, keluarnya isinya uang. Ya, perlu ya Pak. Pasti ibu-ibu seneng banget tuh. Nah, jadi nanti kalau kita seperti ini, ada kegiatan seperti ini pasti dibawa pulang. Ya, karena sudah di kepala kita duit nih, duit. Jadi di Australia ada seperti itu. Mulai juga jadi pemulung Bu, gitu. Mulungin sampah yang memang bekas pakainya dia. Nanti ditukarkannya di depan-depan mall, mereka ya bawa keranjangnya dimasuk-masukkan seperti itu. Lihat aja di YouTube, banyak sekali yang seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu ya Bu. Jadi apa yang kita buang jadi uang semua. Karena sampah rumah tangga kalau dipilah dan ada yang mengolah jadi bahan kosmetik ibu-ibu. Kalau lebih. Tetapi saya punya banyak saudara di sini. Salah satunya adalah temannya Pak Camat, temannya SD, teman sekolahnya Pak Camat, Kang Sobana di sini. Jadi ada yang kenal ya? Cengkoak, ya Cengkoak. Dulu jualan pal gentong dulu di situ, betul ya? Karena saya waktu kecil, bukan waktu kecil, sebelum saya jadi anggota DPR, saya pernah mampir dan makan pal gentong di situ. Terus saya kalau mau sunatan, saya harus datang ke balad, saya harus ngepor-ngepor, terus habis itu nyekar ke kuburan di situ. Masih ingat dalam rekaman saya, dan tentu mudah-mudahan Allah tidak salah mentakdirkan saya menjadi anggota DPR di Cirebon.
Yang saya hormati, saya banggakan Pak Camat, Pak Adang Suryana. Kalau saya pergi karena saya sebagai sekjen di Partai Demokrat mengurusi isu Indonesia, maka ada yang ngurus dapilnya. Seperti kalau saya pergi dari rumah, rumah ada yang ngurus istri saya. Terima kasih istri saya Dr. Ratnawati. Baru kali ini saya berterima kasih.